Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Soraya. Saya adalah mahasiswi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peta konsep sebagai tugas dari mata kuliah Sosiolinguistik. Uh, Sosiolinguistik yang merupakan kajian interdisipliner antara bahasa dan masyarakat tidak hanya mempelajari struktur bahasa, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan bagaimana faktor sosial memengaruhi variasi dan pemilihan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Di dalam peta konsep ini ada beberapa cabang utama dan cabang-cabang dari cabang utama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, ada variasi-variasi bahasa. Seperti yang kita lihat di cabang variasi-variasi bahasa ini ada bahasa daerah, bahasa standar, lingua franca ataupun bahasa perantara dan bahasa pidgin serta bahasa Kreol. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai variasi bahasa di sini, yaitu mengenai bahasa daerah. Mohon maaf. Baik, sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, merupakan negara multilingual, yaitu negara yang memiliki lebih dari satu bahasa dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat multibahasa kita menemukan ada bahasa daerah dan bahasa nasional. Bahasa daerah contohnya di Indonesia seperti bahasa Sunda, Jawa, atau Bugis digunakan untuk komunikasi lokal. Sementara bahasa Indonesia digunakan sebagai pemersatu seluruh masyarakat Indonesia. Ini juga bisa disebut sebagai bahasa standar atau bahasa nasional. Lalu lingua franca sebagai bahasa perantara ini merupakan bahasa penghubung antar kelompok bahasa. Di Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca yang digunakan dalam konteks formal maupun informal di berbagai wilayah. Lalu bahasa Pidgin dan Kreol. Bahasa Pidgin muncul karena kebutuhan komunikasi antara dua kelompok yang berbeda bahasa. Jika Pidgin terus digunakan dan menjadi bahasa ibu, maka akan berkembang menjadi bahasa Kreol. Variasi bahasa dalam bangsa multilingual sering menimbulkan tantangan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi massa. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan status tiap bahasa menjadi penting. Selanjutnya, dialek regional dan dialek sosial. Dialek adalah bentuk variasi bahasa yang khas suatu daerah atau kelompok sosial. Misalnya, orang dari Jawa Tengah berbicara dengan intonasi yang lembut, sedangkan orang dari Jawa Timur cenderung berbicara dengan intonasi yang lebih tegas. Di sini nanti akan terjadi pergeseran bahasa dari bahasa standar menjadi non-standar atau bahasa formal menjadi non-formal. Bahasa formal biasanya digunakan dalam situasi formal seperti media massa, pendidikan, dan administrasi. Sedangkan bahasa non-formal ini muncul dalam percakapan santai seperti bahasa sehari-hari. Cabang berikutnya yaitu pergeseran dan pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa menjadi penting agar bahasa-bahasa daerah tidak punah. Ini dilakukan melalui revitalisasi bahasa, pengajaran bahasa daerah di sekolah, penerbitan buku berbahasa daerah, hingga penggunaan dalam media lokal. Salah satu contohnya adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat multikultural untuk menjaga persatuan. Bahasa Indonesia menjadi sarana pemersatu bangsa dengan ratusan bahasa daerah. Tanpa bahasa Indonesia, komunikasi lintas daerah bisa terganggu dan persatuan bisa melemah. Namun, pemakaian bahasa Indonesia tidak berarti menghapus bahasa daerah. Keduanya bisa hidup berdampingan jika ada kesadaran kolektif untuk melestarikannya. Jadi, bahasa Indonesia penting, tapi bahasa daerah juga penting. Selanjutnya, apa yang dikerjakan oleh para sosiolinguis? Para sosiolinguis atau peneliti yang mengkaji bagaimana bahasa digunakan dalam bahasa, mereka meneliti konteks sosial, hubungan penutur, serta pengaruh faktor-faktor luar seperti kekuasaan dan budaya terhadap penggunaan bahasa.
Seperti yang kita lihat pada cabang bahasa dan masyarakat, di sini dijelaskan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan struktur sosial. Misalnya, bagaimana cara kita berbicara kepada orang tua berbeda dengan teman sebaya. Hal ini dipengaruhi oleh konteks sosial ini yang diteliti oleh para sosiolinguis. Selanjutnya yaitu variasi linguistik sebagai identitas sosial. Dalam masyarakat, variasi-variasi ini terbagi menjadi beberapa bentuk seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada dialek regional, dialek sosial, lalu ada bahasa non formal, bahasa formal yang dibagi berdasarkan profesi atau situasi. Contohnya, bahasa yang digunakan oleh seorang dokter berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh petani, meskipun keduanya berbicara dalam bahasa Indonesia. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sosiolinguistik membantu kita memahami bahwa bahasa tidak hanya sekadar alat komunikasi, tapi juga mencerminkan struktur sosial, budaya, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dengan mempelajari sosiolinguistik, kita dapat lebih bijak dalam menjaga keragaman bahasa dan memperkuat identitas bangsa. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu contoh implementasi sosiolinguistik dalam kehidupan nyata. Penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat yang multikultural digunakan untuk menjaga persatuan dan meminimalkan konflik antar suku dan budaya yang berbeda. Contohnya, dapat kita lihat dalam dunia pendidikan, pemerintahan, maupun media massa, di mana bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Demikian presentasi saya kali ini. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.